Kalau sebelum dunia perkuliahan itu dikata-katai itu pernah. Anime-anime yang dalam tanda kutip. Ya itulah tahulah Ya. ya. Gak usah disebut. Ya, nggak usah disebut ya. Tadi pertama Master Chef. Ternyata anime itu tidak seperti dunia. Jika dari 100% yang terpenuhi itu hanya 1%, maka jadikan 1% itu seolah-olah menjadi 100%. EKUPN Radio Information Entertainment Station, the best campus radio in town. Halo Gemania, balik lagi bareng Adit ya di EK Pods, makin tahu makin seru. Nah di volume 2 kali ini ya, kemarin kan kita di volume 1 sudah ngundang dosen ya. Jadi di volume 2 kali ini kita ngundang salah satu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Dan juga dia berada di jurusan ilmu komunikasi, angkatan 19, satu angkatan sama aku. Enak ini. Nah, tapi dia bukan seorang mahasiswa biasa, bukan seorang mahasiswa sembarangan gitu loh. Ya, jadi kita bakal bahas lebih lanjut ini nanti habis ini ya. Langsung saja kita sambut Alif Nizar. Halo Lip. Halo. Halo, sing semangat dong. Halo Lip. Oke. Halo Mas Adit. Alhamdulillah kok masih? Nggak apa-apa. Adit aja. Biar sopan. Oke. Aku manggil apa lagi? Alif EKE Nacumi. Tak Alif Nizar tak ya Bang. Alif. Seenaknya aja. Alif ya, Alif. Ya. Alif Santa sembarang. Oke. Oh, tepuk tangan sih, Po. Nah, ket Mang, Po. Dari tadi dong. Tepuk tangan sih. Nah, gimana Alif kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Ya. KS aman? KS sama. Enggak ada yang ngulang kan? Enggak ada yang ulang. Alhamdulillah. Udah dapat magang? Masih belum. Belum ya? Mungkin nunggu KRS, habis KRS milih Tospem, habis itu koordinasi sama Tospem. Enggak ikut program-program itu? Mepet. Hah? Mepet ya? Terlalu mepet. Sih benar. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Ini langsung aja kita mulai di pembahasannya Lip ya. Jadi pembahasan kita hari ini bakal bahas soal wibu. tapi gini Lip ya. Wibunya di EKUPN Radio ini ada singkatannya. Apa tuh? Ada bukan singkatan, kepanjangan, sorry. Apa tuh? Warga Indonesia bibit unggul. Oke. Ya Pak. Warga Indonesia bibit unggul, sangar sih. Nah, gini, langsung ke pertanyaannya ya. Basic pertanyaan lah ya. Awal Alif suka sama anime itu pertama itu kapan gitu loh? Nonton apa? Pandangan pertama lah intinya, bisa diceritain. Pandangan pertama sama anime itu jauh ya, waktu SD malah. Oh SD? Dari kelas 3, kelas 4. Kalau mungkin Adit sendiri kenal zaman-zaman Space Tune waktu itu. Oh, tahu. Ya, itu dulu pusatnya anim di situ sebelum ya sekarang kita tahu lah RTV kalau sekarang. Oh RTV, tahu ya. Tapi dulu kan RTV belum ada, Belum sih. adanya Space Tune. Space Tune saluran masa lalu. Masa depan. Masa depan. Lalu diganti sama televisi masa kini. Oke, keren sih. Iya. Ya, oke. Nah, apa ya? Kayak ini, Alif ini dibilang apa ya? Maksudnya, kalau aku setauku ya, penggemar Jepangan ya, culture Jepang atau anime kayak gitu-gitu ya. Itu kayak ada tingkatannya gitu loh, Liv. Tahu gak sih? Kayak pertama itu katanya otaku, anime lovers, yang paling tinggi itu katanya wibu atau gimana? Mungkin Alif bisa jelasin atau gimana? Jujurnya ya, kalau untuk tingkatan-tingkatan itu kurang begitu tahu ya aku ya. Tapi yang jelas kalau yang paling dalam tanda kutip paling tinggi itu ya itu namanya wibu itu. Wibu. Tapi kalau aku dilihat-lihat mungkin ya aku nganggep aku sendiri masih mungkin cuma anime lover lah. Otaku aja mungkin belum sampai. Oh, otaku itu justru lebih yang tinggi. Otaku masih lebih tinggi lagi daripada anime lover. Kalau anime lover kan cuma sekedar mengagumi, suka. Kalau beli merchandise itu cuma dikit-dikit. Tapi kalau otaku itu sudah dalam tanda kutip sudah mau masuk ke hardcore. Hardcore, waduh, sangar sih. Itu setauku ya. Kalah genre musik ya. Hardcore loh. Nah, ini kan anime nggak jauh dengan cosplay. Iya. Nah, Alif ini dulu pernah ikut itu nggak sih kayak komunitas cosplay atau mungkin pernah nge-cosplay? Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau ikut eventnya pernah. Event-event gitu pernah ya? Iya. Itu kayak
Apa? Event apa itu? Waktu itu di mana atau kapan? Waktu itu sebelum pandemi biasanya kan tiap universitas itu buka event, ada event Jepangan. Kalau SMA itu aku sekalian juga ikut lombanya gitu, ada lomba Jepang. Ya meskipun nggak pernah menang. Oh, lomba Jepang apa? Kamu ikut yang ngapain? Mungkin lomba bahasa Jepang atau lomba menulis hiragana Jepang yang mungkin ada audionya, katanya apa, katanya itu apa, kita suruh nulis katanya dalam bentuk hurufnya itu. Oh, Tapi nggak pernah menang. nggak apa-apa. Pokoknya nyari pengalaman kan lebih ya. Iya. Heeh. Bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang, emang Alif bisa memang mempelajari dalam atau gimana? Enggak terlalu dalam. Ya cuma Apa? paling Ohayo basic. gozaimasu gitu. Ayo gozaimasu, selamat pagi. Selamat pagi. Terus watashi, Watashi saya. saya. Oh, berarti kalau cimiu kan correct me if I'm wrong. Berarti kalau cimiu ini correct me if watashi wrong. Ya nggak sih? W-nya double gak sih? Yo kan, Ya, bisa gas. aja. Kan? Soalnya itu wibu loh, ini wibu. Wibu ya. Oke. Wah. Nah, ngomong-ngomong soal ya. Alif sendiri kan ini udah terlihat ya. Anime lovers banget. Sampai pakai kaosnya. Aku jujur juga punya Alif kaosnya. Nah, ini kira-kira ini kaos anime apa itu? Anime apa? Kalau bisa dijelasin cerita. Oh, ini anime Is the Order a Rabbit kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jepangnya itu Gojumo wa Usagi desu ka. Nah, itu sebenarnya ini bukan anime action atau bukan anime ini malah anime slice of life ya. Karakternya mungkin mayoritas cewek karena memang basically aku suka anime itu nggak suka action, nggak suka fantasi, nggak suka dark. Justru aku itu suka anime itu sukanya yang netral-netral aja, yang lurus saja. Makanya kenapa aku tadi bilang aku belum masuk otaku. Karena aku anime action itu nggak mendalami. Kalau anime action seperti Kimetsu no Yaiba itu jujur aku nggak suka banget. Overlord nggak suka. Sumpah gak seneng. Full Metal Alchemist juga nggak suka. Tapi kalau anime seperti ini atau anime yang seperti imut-imut gitu. Kawaii-kawaii. Kawaii ya itu suka. Bahkan kalau kawaiinya itu dalam tanda kutip menjebak ya. Ada istilah dari depan kawaii ternyata ceritanya itu Ya iya gitu tahu. perang. Berantem itu sudah nggak kuat. Enggak benar enggak suka kayak perang-perang Sasageo Attack on Titan. Attack on Titan juga nggak suka saya. Oh my god. Berarti Memang kita agak berbeda live hari ini. Iya. Tapi enggak apa-apa. Saling melengkapi ya kan. Ya, enak. benar. Aku juga penasaran itu loh genre-genre anime yang kayak kawaii-kawaii gitu kayak aku tahunya ini sing tahu enggak sih backsoundnya anime yang tahu enggak sih? Itu itu. Ada yang TikTok itu banyak loh yang joget. Itu anime apa sih? Itu Judulnya? anime kalau nggak salah anime Working itu kalau nggak salah judulnya itu. Kalau nggak Wotaku apa gitu. Wotaku ya. Ya, Wotaku ya benar. Wotaku Nikoi wa Musukashi. Oke. Tapi saya nggak lihat. Enggak lihat. Oh, enggak lihat. Gimana? Aku penasaran gitu. Makanya tanya kamu kan. Ya. Nah, kayak kaos-kaos gini anime gitu kamu udah berapa? Banyak tak kayak ngoleksi tak atau gimana? Masih 5 biji. 5 biji. Itu pun animenya beda-beda. Tapi custom kok ini sablonan custom. Oh, berarti kayak distro gitu ya? Iya. Oh. Emang kayak nggak ada official merch-nya atau gimana? Nah niatnya kalau mau beli official itu kalau secara budget ya ada, cuma susah. Belum lagi masuk bea cukai itu aduh. Kalau sudah urusan sama cukai beli dari Jepang. Oh berarti nggak ini ya nggak ada masuk ke Indonesia gitu nggak ada? Enggak. Oh, Kalaupun ada itu pun mungkin anime yang sudah tinggi. Iya kayak kemarin kan tahu kan Kimetsu no Uniqlo ya. Ya itu kan kerja sama Uniqlo itu kan itu. Kimetsu no Yaiba. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Liv, sisi gelap dari perwibuan duniawi. Ya. Nah, ini sorry agak sensitif ya, Liv ya. Ya. Ini gimana tanggapan orang-orang sekitar kamu, Liv ya, melihat sesuatu yang berbeda dari kamu dengan yang sangat berbeda lah dari budaya Indonesia kan. Jujur ini kan kayak culture Jepang sama budaya culture-nya Indonesia kan bisa dibilang beda. Nah, kayak tanggapan orang sekitar atau kamu dulu itu gimana? Mungkin bisa diceritain lah. Ya kalau tanggapan orang sekitar kalau jujur aku ngalaminya itu lebih banyak sebelum perkuliahan ya. Turun ini. Oke, santai. Mikir turunin. Kalau sebelum dunia perkuliahan itu dikata-katai itu pernah. Waktu SMP apalagi. Jujur waktu SMP itu aku masih belum terlalu wibu juga sih meskipun
memang sudah nonton anime dari SD tapi nonton iya, ada di TV iya. Terus sempat juga JKT48 waktu SMP itu masih Wota. normal. Sampai aku nonton anime lagi itu waktu zamannya Aikatsu di RCTI. Aikatsu. Ini dance itu enggak sih? Ya, Ya aku tak pernah sempat lihat tapi Itu- enggak seneng. waktu SMP itu dikata-katain, entah diapain gitu. Berteman ya masih berteman, cuma rasanya nggak segitu. Akhirnya masuk ke SMA. SMA itu ya mungkin masih baru lah ya, mungkin masih adaptasi. Nah itu ketika aku nunjukin eksistensiku bahwa aku suka Aikatsu itu semakin ditekan, dikata-katai ataupun ya pokoknya kurang menyenangkan lah istilahnya. Iya, paham. Intinya ya udahlah ini cuma 3 tahun. Jadi aku di SMP itu sangat tertutup banget. Kalau untuk anime itu tertutup. Bahkan jangan sampai lah anak-anak atau teman-teman lihat aku suka anime itu, pokoknya jangan sampai. Pokoknya yes harus istilahnya kalau sekarang itu apa ya, kayak harus nutup gitulah, nutup diri lah kalau kita suka anime. Terus terang kalau waktu kuliah itu aku lebih terbuka ya karena Iya. aku suka jurusan ilmu komunikasi ini ya. karena diversity juga anaknya sangat benar, beragam dan menerima perbedaan meskipun pada adaptasi waktu awal itu ya cuma dikatain tapi ujung-ujungnya kalau sudah berteman ya sudah. Itu yang aku suka, makanya kenapa jujur kalau Mas Sadi sendiri sering lihat Instagramku aku lebih open sekarang. Iya. Tapi waktu SMA itu kalau aku bikin snap tentang anime Anime. itu close friend. Oh. Semua harus close friend. Kalau sekarang aku open. Ya mungkin ada yang close friend, ada itu cuma mungkin anime-anime yang dalam tanda kutip. Ya itulah tahulah ya. Nggak usah disebut. Ya, nggak usah disebut ya. Daripada berbahaya ini Ya, bisa berbahaya, kacau sensitif nih. itu. Ya sensitif. Iya. Nah, oke. Oh. Berarti mulai kuliah ya udah mulai kayak udah terbuka. Sudah mulai terbuka karena ya itu jurusan ini sangat diversity sekali Iya, aku yang Unity suka and banget. Diversity. Benar. Sebelum podcast ini lebih, aku juga nge-scroll Instagrammu. Ya. Nah, scroll kan. Stalking ini. Sih, aku lumayan stalker ya. Stalker tipis-tipis kan sebelum podcast kan harus tahu ya Iya. kan siapa Alif sebenarnya. Nah, Iya. ini Alif kan benar apa ya, bikin konten gak sih kamu juga di Instagram kan? Ya, kalau ada yang bisa dibikin konten kenapa enggak? Benar sekali. Gitu kayak apa ya, kemarin konten ini apa vaksin gitu kan. Ya. Ya vaksin itu dengan mengedukasi dengan caranya Alif lah ibaratnya. Ya Ya, enggak sih? Kayak kamu kayak ayo mengajak orang-orang untuk vaksin. Vaksin COVID ya. Vaksin COVID nggak usah takut vaksin gitu-gitu Nggak usah, kan. iya. Benar. Ya aku juga apa kayak tertarik gitu loh. Wih, Alif rek wis vaksin. Alif rek udah vaksin gitu loh. Aku aja apa ngelihat kamu aku sih belum vaksin rek, Alif wis vaksin gitu loh kan. Makanya kayak ya nang vaksin gitu loh. Ayo Iya. buruan vaksin gitu loh. Oke. Untungnya ikut juga pada akhirnya. Apa? Ikut vaksin juga. Iya makanya kayak mengedukasi orang-orang kan gitu. Nah sama juga Alif suka masak. Banyak putih masak. Ah gelem Lip semua masak no aku. Sebenarnya Kelihatannya enak-enak ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau masak itu nggak terlalu mendalami, tapi kalau memang itu kesukaan aja sih. Kadang kalau di rumah itu disuruh masak juga kalau pagi. Iya. Kadang pagi-pagi dibangunin, ayo masak gitu. Tapi kadang nggak sering Nggak juga. sering, ya. Iya. Gitu. Oke. Nah kayak masakan itu kan kalau nggak salah aku pernah di postinganmu itu kalau nggak salah kamu kayak masak yang ada di anime. Itu apa? Anime apa kalau nggak salah? Oh itu baru anime Yume Iro Patissier itu. Yume Iro Patissier itu anime yang sebenarnya anime anak-anak. Heeh. Tapi setiap episodenya itu kayak belajar bikin dessert gitu loh ya. Oh, jadi kayak apa ya? Bikin kue. Ceritanya tentang masak-masak juga. Iya, lebih tepatnya ada seorang gadis yang masuk di akademi memasak. Akademi masak. Kayak pernah nonton ini nggak sih? Tahu ini nggak sih? Kayak Shokugeki no Soma. Pernah tapi nggak nonton. Itu tapi, aduh. Bukan genre saya. Shokugeki no Soma kan rada anu nggak sih? Iya rada seperti itu. Itulah ya. Aku aja nonton kayak episode 1 nonton kayak nggak wis. Aneh, annoying sumpah. Bagus, memang bagus kan. Bagus Shokugeki no Soma. Sama ini apa ada juga anime yang di Space Tune Cooking Master. Cooking Master Boy. Ya. Nah, Cooking Master Boy ya itu yang apa? Apa itu?
Ya, di MasterChef itu loh, Liv. Oh iya iya iya. Saya lihat episodenya Ya, itu. yang MasterChef itu kan jadi ada salah satu peserta MasterChef. Ternyata anime itu tidak seperti itu. Apa ya wong iki ya? Kenapa? Tapi itu fakta gini loh. Itu hanya gara-gara aku nonton potongan episode MasterChef itu, Heeh. aku malah nonton anime Yume Hiro itu. Langsung praktek. Gara-gara terinspirasi sama itu. Apa Berhasil. bener? Dan ya berhasil bikin anu itu. Bikin mile crepe. Itu crepe yang di crepes yang di adonannya itu ditumpuk tapi diberi filling. Oh. Fillingnya macam-macam, mau cheese cream ataupun apa gitu. Enak koyo Kayakno. Buatin kok. Gojekno. Dari Gresik ke Surabaya. BTW Alif ini apa? Asal Gresik ya? Ya. Gresik mana Alif? Gresik kota. Gresik Kota ya. Gresik Kota siapa? Di Jonathan. John. Ini banyak anak Gresik di sini. 1, 2, 3. Loh. 3. Gresik Kota. Ini Gresik Kota. Alif Gresik Kota rek. Ya. Oke. Aku selanjutnya nih aku mau sedikit mengulik soal personal dari Alif sendiri ya. Alif ini kan apa ya? Dikatakan wibu apa sorry itu saya kayak aneh gitu kan bisa dibilang kadang gitu. Tapi ya sebenarnya Alif ini multi talent loh sebenarnya. Kayak nggak tahu kalian ini ya. Kalian nggak tahu. Coba buka Instagramnya lah. Coba buka Instagramnya gitu loh. Kayak apa ya? Sing paling tak ikutin itu ini Liv. Ngerakit PC-mu. Oke. Ngerakit PC itu kayak apa ya? Itu kayak apa? Kamu ngerakit PC itu PC-mu sendiri atau kayak apa ya? Kayak orderan temenmu orang atau Orderan temen. ya kebanyakan. Karena kalau uang ya nggak punya kalau ngerakit bisnis gitu. Loh dulu itu Apa? waktu masuk kuliah itu aku bilang ke ibu, Bu lebih enak lebih murah rakit PC. Tapi ibu itu kalau rakit PC itu nggak mau. Mendingan beli laptop karena takutnya kalau PC dipasang di rumah listrik yang kena Wattnya ya. wattnya. Paham. Ya sih, aku ya laptop sih, Lip. Iya, laptop. Tapi Alif sendiri laptopnya apa? Maksudnya laptop spek dewa atau? Enggak Lah ya, enggak, enggak ya. enggak mungkin seperti PC di depan itu yang ada tulisan jelas RTX itu enggak mungkin. Itu. Mau. Ini PC lab Lip. Iya. Alhamdulillah ya, equipment radio ada Ya, PC. ada PC-nya. RTX juga. Wis. Mewah. Itu ada PES-nya enggak sih? Gas. Enggak ada ya, enggak ada game-gamenya. Enggak ada Pure game-gamenya. buat produksi editing segala macam. Ya, kalau laptop saya lebih enggak ada gamenya. Alif enggak suka ngegame ta? Enggak suka. Awalnya suka Game apa wis? game itu kalau game anime itu game Osu yang gini. Yang kayak Ayo Dance. Ya enggak sih? Ya mungkin bisa Bisa dibilang bilang kayak Ayo gitu. Dance. Pokoknya tak. anu, ya seperti itu. Tahu. Tapi aku enggak pernah main. Itu kayak Itu sekarang enggak main aku. udah enggak main. Karena waktu itu kalau di laptopku yang sebelumnya itu kan yang speknya lebih kentang dari laptop sekarang itu ngangkat tapi kalau dibuat main OSU itu jalan. Tapi laptop yang sekarang kalau dia dibuat main OSU itu waktu di keyboard itu dia stutter. Jadi mempengaruhi ya udahlah. Delay lah ya. Heeh. Delay. Laptopnya baru nih. Enggak, baru 2 tahun. Waduh. Baru 2 tahun, Rek. Waduh. Tapi Alif sendiri pernah nggak sih ngerakit PC yang apa? Yang benar-benar menurut Alif ini kayak waduh. Pertama kali nih ngerakit PC yang benar-benar dewa gitu. Pernah nggak sih? Yang sekiranya paling dewa lah. Spek. Sebenarnya enggak terlalu dewa juga karena rata ya. Rata-rata yang aku rakit itu AMD. Oh nih, aku sedikit berselisih tegang nih sama Alif soal AMD Intel. Aku tim Saya tim Intel. Aku tim, tapi gini Lip, apa AMD nggak sih yang sekarang lagi benar-benar meningkat? Iya, untuk yang sekarang AMD bahkan bukan lagi meningkat karena pamornya, harganya juga meningkat. Tapi lebih mahal Intel nggak sih? Untuk sekarang lebih mahal AMD untuk PC dan komponen AMD itu langka. Jadi cari Ryzen di mana-mana langka. Ryzen ya. Ya waktu itu aku mau rencana ngerakit Ryzen sama Radeon RX. Malah jatuhnya karena saking langkanya waktu itu juga trend mining lagi. Wah gitu kan. Oh iya, tahu tuh yang Ya, itu kan yang Bitcoin itu ya, kan. Bitcoin, ya. Ya, tahulah Waktu itu RTX jadi mahal itu. Waktu itu mau ngerakit Ryzen sama RX jatuh-jatuhnya Core i3 sama GT 1030.
downgrade. Sebenarnya nggak terlalu downgrade. Nggak terlalu karena downgrade ya? Ryzen-nya itu Ryzen 3, Radeon-nya itu RX yang biasa standar. Oh. Tapi karena langka, karena nggak ada ya turunnya ke itu Intel. Mau nggak mau. Oke. Nah, selain perakitan PC nih, dengar-dengar nih, lihat di Instastory Alif suka analisis big data. Analisis big data. Ini aku teringat semester 3. Labnya di mana ini? Labnya di mana ini? Ayo, labnya di mana ini? Ayo, lab cyber di mana ini? Waduh. Aduh. Udah ya. Analisis big data nih teringat semester 3. Emang Alif kenapa kok tiba-tiba suka dengan kayak skill analisis big data gitu? Sebenarnya aku itu kalau basically aku tak ada laptop atau tak ada komputer itu suka. Terus ketika ada materi tentang social network analysis di semester 3 ya, kita tahu lah dosennya siapa. Ya. Itu tahu banget. tiba-tiba kok exciting banget ya untuk coba, itu kok exciting ya kok coba. Kayaknya ini skillnya yang jujur, yang effortnya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi outputnya tinggi. Jadi kita kan melakukan analisis big data itu kita tinggal masukkan data lalu membaca data sesuai dengan ilmu-ilmu yang dipelajari ilmu social network analysis. Jurnalnya itu banyak. Salah satunya jurnal dosen kita itu yang aku pakai. Dan kalau dibaca itu kan kita bisa tahu dari analisis big data itu dari suatu topik pembicaraan di media sosial, siapa aktornya, terus sentimennya itu bagaimana. Opinion leader. Ya, opinion leader ya. Akhirnya sedikit tahu lah alhamdulillah. Gak sia-sia semester 3 kemarin. Nah, kayak apa? Analisis big data nih. Itu kayak ada softwarenya gak sih, Liv? Ada. Apa namanya? Banyak gak sih? Gapi. Banyak, Gapi ya. Tapi yang paling sering dipakai di UPN itu Node XL. Node XL tahu. Node XL ya. Itu alasan saya kenapa laptop saya bukan laptop gaming. Karena laptop saya nggak ada gamingnya. Laptop saya aplikasinya Node XL. Oh. Tapi ada rencana gak sih, Liv, buat beli kayak ya spesifikasi yang high end lah. Misal ada lah uangnya kayak gitu. Kalau ada uangnya ya insya Allah, tapi masih jauh dari. Tahu lah ya kayak ya. ada apa? Progres lah ya sambil Masih merintis ini kan. Iya. Itu oke. Nah, balik lagi ke apa? Anime ya. Soal anime ya. Alif pernah nggak sih nonton anime yang benar-benar kayak relate banget sama Alif di kehidupan Alif? Pernah. Anime apa judulnya? Comic Girls. Comic Girls. Oh, Comic Girls. Ya. Oh, itu tentang apa? Itu tentang ya sekumpulan cewek-cewek yang dia dikumpulkan di satu asrama tapi seperti punya profesi sampingan, bikin komik, bikin manga, nanti dibawa ke publisher. Dan kenapa aku bilang relate ya. Karena salah satu main karakternya Kaoru Komoeta. Nah, itu dia itu juga mentalnya lemah. Kalau panik sedikit gampang panik, gampang nangis. Aku banget itu sebenarnya sih. Oh iya? Kalau panik dikit langsung derdek gitu. Derdek, iya. Tapi dia juga untuk urusan komputer di episode 4 dia ngerti. Waktu itu ada temennya itu yang mau sudah beli komputer tapi malah nggak dipakai. Beli komputer untuk gambar digital, malah nggak dipakai karena temennya ini gapteknya luar biasa. Dan itu aku gila, relate banget sih. Relate ya? Oh my God. Ya. Kalau aku sih ini sih, yang relate tapi nggak relate Naruto lah basic. Tapi Naruto tapi ini sih, banyak lah kayak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari anime Naruto sih kalau menurut aku pribadi ya. Karena yang benar-benar menemani dari aku kecil sampai dewasa. 500 episode loh baru tamat ya, dari Naruto sampai Boruto. Nah, sampai punya anak itu loh ya apa. Waduh, nah balik lagi soal merch nih, aku lupa tanya tadi soal merch ini kan apa? Apa harganya berapa sih kalau merch kayak gini nih? Untuk kaos ini aku belinya 160.000. 160.000. Di toko ijo. Oh, alah toko ijo. Ada hijau, toko hijau, oren. Ya. Ada. Toko hijau ya. Oke. Ya. Ya ada lah store-nya ya. Ya ada. Kayak ya distro gitu kan tadi kamu bilang. Oke. Menarik. Nah, ini apalagi soal ada nggak sih Liv
quotes anime dari salah satu karakter anime lah. Quotes dari salah satu karakter anime terfavorit dari Alif yang kayak apa ya? Kayak karakter ini ngomong ini kayak bener-bener menjadi pedoman Alif gitu loh. Ada. Siapa? Salah satu bisa dijelaskan ceritakan. Saya langsung ke quotes-nya aja ya. Apa? Langsung ke quotes-nya aja. Iya, oke. Ada. Jika dari 100% yang terpenuhi itu hanya 1%, maka jadikan 1% itu seolah-olah menjadi 100%. 100% itu. Jadi misalnya kalau dari 100% itu yang terpenuhi ya hanya 1%. Nah, gimana kita mengubah 1% itu seolah-olah tampak menjadi 100%. Oh my God. Tepuk tangan semuanya. Sangat deep banget sih. Benar-benar. Itu dari karakter anime apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya anime idol sih. Oh, anime idol. Iya. Apa namanya judulnya? If my idol goes to Budokan, I will die. Osika Budokan, Itekure Tarashino. Panjang ya. Iya. Perlu di googling? Gak usah. Kayaknya deh. Apa genrenya itu ya apa? Idol slice ya, of life. Slice of gitu. life Itulah ya. Nyerempet-nyerempet yang sensitif juga sih sebenarnya. Ya gak usah dibahas. Ya gak usah lah ya, agak saru. Oke, ini Lip. Kalau aku sih ini sih ada salah satu quotes dari karakter anime Naruto. Tapi bukan Narutonya ya. Ya. Dari Hatake Kakashi. Oke. Ini seru ini. Soalnya akhir-akhir ini relate sih. Gak tahu juga ya. Ya lumayan relate lah. Ini. Kakashi pernah ngomong kayak seseorang yang melanggar peraturan dianggap sampah. Tetapi seseorang yang meninggalkan temannya dianggap lebih rendah dari sampah. Tepuk tangan dong. I mean meninggalkan ya. Meninggalkan gak harus kayak bodo amat sama temen gitu kan. Gak harus. Gak harus kayak mengkhianati teman. Ini baru-baru ini soalnya ya. Itulah. Upi mana? Gak ada. Ayo kenapa sama Upi? Gak apa-apa, aku teman baik kok sama Upi. Oke. Baik banget. Waduh. Kayaknya mau berapa lagi Lip ya? Aku bingung. Banyak Mungkin sih. Alif mungkin mau tanya apa? Sebenarnya nggak ada yang perlu aku tanyakan sih. Cuma aku ya bersyukur sih bisa kuliah di sini ya. Apalagi ya itu tadi yang aku bilang bahwa jurusan ini adalah jurusan yang sangat diversity, yang sangat beragam, yang bisa nerima kalau aku itu ya seperti ini. Ya Paham. seperti itu jujur itu kontras banget, beda banget dari zaman sekolah, apalagi SMP dan SMA. Atau mungkin teman-teman yang sudah pada dewasa, atau mungkin aku yang bisa diterima itu ya nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas aku seneng kok kalau ada yang nerima perbedaan. Sebenarnya untuk jadi wibu sendiri itu kalau untuk dikata-katain itu nggak usah baper, nggak usah nggak usah, ya mungkin biasa lah. Sebenarnya orang suka budaya pop atau orang suka apapun, entah itu anime, K-pop, Intel, AMD, itu pasti ada yang kontra, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Cuma ya gimana cara nyikapinya sendiri agar kita nggak jadi fanboy yang akut, agar nggak lalu anime lover banget gitu. Gitu sih. Oke ya, gimana ya denger ya, ternyata seorang Alif Nizar nih, ya kan, walaupun wibu, tapi dia juga bertalenta. Kembali lagi di judulnya, warga Indonesia bibit unggul. Bibit unggul ini, tepuk tangan. Amin ya. Kita semua di sini juga bibit unggul ya. Jadi Semuanya. Wibu, Bagas wibu, siapa lagi? Surya mau jadi wibu katanya. Nah, ini aku lupa tanya lagi. Ini yang ngomong soal Intel AMD. Tanyakan aja. Aku penasaran, Lip. Kayak kenapa kamu benar-benar berada di pihak Intel? The one and only kenapa aku ada di pihak Intel itu karena optimalisasi ya. Kita tahu kalau komputer AMD itu dia menawarkan performa yang tinggi. Tapi jujur
dia itu masih belum seoptimal Intel. Hmm. Aku berani taruhannya. Itu PC pakai Intel. Iya sih, Nah, kan Intel. i7 Gen berapa Gen tuh? 10 11 enggak sih? kalau nggak Gen 11. 10 ya 10. 10. Nah, 10. Tahu In- ya. nah, bagi orang-orang yang mungkin awam atau mungkin ya mohon maaf atau mungkin memang sudah serk pakai Intel seperti aku, Heeh. dia pasti pakai Intel. Meskipun AMD itu dia menawarkan performa tapi AMD hanya mohon maaf ya ini, aku bukan fanboy ya, tapi aku belak-belakan aja ya. Iya, AMD kita hanya jual berbicara berdasarkan ya, data. ya, AMD itu saya lihat itu hanya jual raw performance atau ya cuma performa tinggi itu aja. Makanya kenapa AMD itu sangat bagus untuk game. Tapi untuk aplikasi yang benar-benar spesifik kayak coding lah katakan, Mm-mm. coding atau Adobe yang Heeh. especially itu aku Iya. banget. Mm-mm. Itu Intel itu kencang. Aku pernah bandingin ya, barusan minggu kemarin itu. Bandingin laptop Ryzen 3 5300U. Dengan Ryzen 3 5300. itu 4 core 8 thread. Ryzen 4 core 8 thread. Itu yang laptop. Oh, yang ini ya, Laptop. ukuran laptop ya? Ya. Heeh. Ryzen 3 5300U. 4 core 8 thread. VGA-nya itu 6 core. 384 core VGA-nya. VGA. Oke, sorry. IGB-nya. Kalau AMD Ryzen itu 8 core 16 thread, ya enggak sih? Ya itu di desktop. Di laptop juga ada tapi yang high end. Oh, high Ini end. yang entry sama Oh, yang entry, yang standar Ya. lah ya. Oh. Itu 4 core 8 thread. Mm-mm. Saya coba sama laptop saya. Yang cuma 2 core 4 thread. 4 thread. Tapi Intel Core i3 Gen 10. Gen 10. Saya coba ngerender. Ngerender Adobe. Senarionya aku samain. Heeh. Hasilnya punya aku yang kenceng. Padahal Menang. punya aku cuma 2 core. Menang Intelnya. Iya. Setelah ditelusuri, kenapa kok AMD ini dia nggak sekenceng Intel. Padahal AMD ini sudah 4 core 8 thread. Punya aku masih 2 core 4 thread. Di AMD itu yang jalan waktu ngerender itu cuma CPU-nya saja. GPU-nya nggak jalan. Kalaupun jalan itu mungkin cuma 10%, 15%. Tapi kalau di Intel, CPU, GPU itu jalan semua. Kan integrated kan? Iya integrated, sama-sama integrated. Nggak ada yang pakai Nvidia, nggak ada yang pakai Radeon luar. Oh, sama-sama jadi itu laptop sama-sama integrated. Integrated semua. Nggak ada VGA Iya, eksternal ya. Oh. Bahkan yang di AMD ini harusnya dia lebih baik. 4 core 8 thread, VGA-nya 384 core, punya saya cuma 256. Terus RAM-nya juga lebih kenceng. Tapi dia nggak bisa untuk render Adobe masih kenceng laptop saya. Makanya itu kenapa yang aku bilang kenapa aku lebih suka pakai Intel ya karena optimalisasinya itu yang bagus. Optimalisasi ya. Makanya kenapa server Heeh. itu rata-rata kalau nggak benar-benar advance banget itu kalau orang biasanya langsung terima enaknya itu langsung pakai Intel. Sebenarnya apakah aku sendiri nggak suka pakai AMD itu bukan nggak suka ya. Aku AMD itu hanya untuk saran-saran lah ke orang. Kalau misalnya orang itu butuh game itu sticknya ke AMD. Kamu cari game laptop itu AMD. Tapi kalau kamu perlu multimedia dan lain-lain ke Intel. Nah itu yang jadi alasan kenapa saya berada di tim Intel. Terus banyak orang yang bilang, kamu itu fanboy sama Intel. Intel itu gini. Nah saya lawan balik. Ya Pak. Nah gini, sebenarnya lawan balik itu bukan narasi lawan narasi. Apa? Langsung. Kita tuduhkan aja apa ya kelemahannya Intel. Belak-belakan. Iya memang Intel tidak selamanya bagus. Intel itu sebenarnya gampang panas dia. Kalau di laptop gampang panas. Laptopku iya. Kalau Intel. Heeh. Kalau AMD dingin dia. Dingin. Itu nggak bisa menampik fakta aku kalau Intel itu gampang panas, AMD itu dingin. Ya saya bilang, ya memang CPU-ku, laptopku gampang panas. Nah itu biar membuat lawan menjadi unggul lah. Ya, oke. Nggak terlalu melulu narasi, enggak. Alah. Kita rendah hati aja lah. Oke lah ya. Tahu lah udah ya, spill kelemahan juga. Toh juga Alis juga sudah membuktikan gitu loh. Ya kan? Iya. Sangat keren loh. Bahkan aku juga, loh kenapa? Mungkin coba lagi. Tetap aja. Dicoba lagi pun masih menang laptop saya. Padahal laptop yang AMD itu masih Windows 10. Laptop saya sudah Windows 11. Oh iya ngomong soal Windows. Aku gak tak upgrade Lip. Aku takut sumpah. Takut bahas-bahas kayak Windows kayak Windows 11 gitu loh. Takut aku. Menurut kamu gimana? Gak perlu takut.
Windows 11 itu meskipun dia masih bagi, tapi dia kalau versi finalnya, versi tiap update kan pasti ada yang final, itu dia sudah disempurnakan kok. Ini udah nggak beta, udah fix ya, final ya? Sudah fix, tapi nanti tiap bulan itu ada update-nya. Update-update Jadi anu. kalau laptopnya Intel nggak usah takut, justru kalau laptop Intel pakai Windows 11 itu malah lebih adem. Ya. Oke. OTW update lah aku lah mah. Besok ini nanti pulang. Oke. Balik lagi soal usaha Alif ini ya. Kayak Alif Rakit ini PC. ya rakit PC ini, rakit Sama PC. servis laptop ya. Oh iya, servis laptop, benar banget. Jadi mungkin teman-teman di sini yang laptopnya bermasalah. Ya, ini Alif bisa nih enggak sih? Kayak nyervis MacBook. Aduh, kalau MacBook bukan ranah saya. Oh, bukan Rana ya. Nyervis tempat lain aja sur. MacBook soalnya repot anjen. Malah saya kalau misalnya disuruh beli MacBook, ya kalau MacBooknya Intel, ujung-ujungnya saya install Windows. Bisa dah. Bisa. tenang ya. Kok disalah-salahkan? Kalau MacBooknya Intel ya, Heeh. bukan MacBook yang baru yang M1 ya. Mm-mm. Karena memang saya familiarnya pakai Windows. Soalnya Karena- ini ranahnya kan Iya. menakukan ini musik gitu loh. Karena jujur, di Windows itu banyak program yang tani. Hah? Di Windows itu banyak program yang ya seperti itu. Aku nggak nyambung. Ya pokoknya program anu lah ya. Program yang bisa dibajak. Program Oh, crack. krek-krekan. Oh alah. Karena di Windows banyak crack-crackan. Kalau MacBook nggak bisa ya? MacBook susah, nggak bisa. ya? Nggak bisa. Heeh. Bayar. Loh, Oh. bisa. Oke, Ayo buktikan nanti. menarik nih. Ayo kan. Buat konten kamu sur nanti. Sur. Menarik, harus Nah. buat konten nih. Ayo kan. Nah, balik lagi soal rakit PC kan ke distrik sama MacBook Iya. tadi kan. Rakit PC itu kayak Alif kayak benar-benar terjun ke dunia PC itu apa? Sejak kapan? SMA, SMA. Iya. Kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. Itu ngelihat apa? Nonton apa? Itu karena ini panjang ya, ini urusannya Apa? juga sama hati nih, sama pelampiasan juga sebenarnya. Hati. Ya gini ceritanya, kelas 11 itu kan, ini agak out ya ini, tapi nyambung lah ya, agak out of topic tapi nyambung. Oke, singkat aja. Ya. Singkat. Aku itu kayak, ya kayak suka anak tapi nggak diseriusin, suka anak akhirnya ya sudahlah kayak auto sad boy gitu. Tiba-tiba kok entah karena pikiranku melayang kemana gara-gara sad boy, iseng-iseng di Facebook, buka jasa perakitan PC itu iseng aku. Iseng. Itu iseng. Awal buka itu emang udah bisa, udah ada skillnya atau benar-benar gambling. gambling? Berarti kayak ya udahlah sini aku Gambling. rakitin. Iya, gambling. Kalau nggak bisa ya udah, nggak dibayar gitu. Oh my Gambling. god, Gambling. nekat ya. Nekat karena benar-benar pelampiasan kok rasanya kok sakit hati banget sih. Oh, berarti kamu belajar otodidak, Otodidak. learning by the way ya, sambil jalan lah ya, Ya, belajar ya, ya, heeh, YouTube gitu. YouTube ya. Otodidak karena waktu gambling percobaan pertama itu aku nggak yakin bisa ini. Waktu itu kan aku kan belum ada monitor buat testing ya. Heeh. Aku colokin ke TV, nyala ada logo Asrock itu langsung seneng itu aku. Asrock, Itu. motherboard. Iya, Motherboard. Asrock, Ya kan motherboard tahu kan aku itu. motherboard Asrock. Tahu aku, cuma ngerakitnya aja Yang takut. rakitnya Iya. sebenarnya nggak usah takut sih kalau Aku takut meledos ngerakit. lift, buka mur kan, krek. Ya, Pier. ya jangan dibuka waktu nyala. Oh mati yo. Iya harus waktu mati. Iya sih. Nah, masih nancep ke kabel power kan lah ya lucu. Mm-mm. Nah sejak saat itu terus tiba-tiba aku sering posting ini loh, waktu aku lagi hatiku nggak enak, aku malah ngelampiasinnya kayak gini. Rakit Dan PC. iya, dan itu kejadiannya di tahun 2018 Heeh. dan di 2020 kejadian lagi. Kejadian lagi maksudnya? Jadi gini, di Apa 2018 kan ya sudah hati nggak enak, habis Heeh. rakit PC itu tiba-tiba ada garapan benerin hard disk. Ini unik, ini ada fakta unik, ada cerita yang unik dari saya Oke ini. apa ya? Ada temanku, waktu itu meskipun habis ngerakit PC masih ingat-ingat sedikit lah ya. Heeh. Tuh, Lim, kamu bisa nggak ganti hard disk? Ya bisa. Ya hard disknya Toshiba, saya ganti ke Seagate, Heeh. laptopnya Asus. Asus. Mohon maaf ya. Hmm. Nah,
2 tahun kemudian 2020 waktu pandemi, hatiku nggak enak lagi. Oh, Ya. Gara-gara ini lagi hati. Urusan cewek. Oh alah, cewek lagi. Nah, Oke. terus ada temanku bilang, Lim ini laptopku kenapa kok nggak mau booting? Saya cek, innalillahi, harddisknya apa? dead. Oh. Dan itu data nggak bisa diselamatin. Akhirnya ya sudah, ini ganti harddisk ya. Aku coba mastiin, bismillah bisa, tapi tetap aja nggak bisa. Ya udah ini harddisknya diganti aja ya. Oke, orangnya temanku juga setuju. Nurut aja. Ya, ya nggak tahu. Tapi ini pokoknya harddisknya diganti. Waktu itu langsung berangkat beli harddisk dan aku yang ganti. Dan itu tanggalnya masih ingat aku. 30 April ke 1 Mei. 2 tahun yang lalu, di tahun 2018 itu, hatiku juga nggak enak. Kejadiannya tanggal 30 April ke 1 Mei lah istilahnya. Itu juga aku memperbaiki laptop, ganti harddisknya itu harddisk dari merek yang sama, Toshiba ke Seagate, laptopnya Asus, bukan Acer, Asus. 2 tahun itu plug juga. Dan 2 temanku tadi itu juga sering dijodoh-jodohin di kelasnya. Unik. God. Makanya aku sampai gini, ini aku takut 2 tahun kemudian 2022. Dejavu. Bisa-bisa aku takutnya dejavu. Bukan karena takut dejavu aku sakit hati atau enggak. Jangan-jangan nanti ada lagi laptop serupa, rusaknya serupa, merek komponennya serupa, yang aku ganti serupa. Tanggalnya serupa. Oh my God. Nanti mungkin tak doakan ketemu jodohnya yang sama juga. Siapa tahu kan, ya, misal temenmu cewek, ya kan temenmu cewek, laptopku rusak di tanggal yang sama, asal yang rusak sama, harddisknya sama, ya kan nggak ada yang tahu. Ya semoga lah ya lebih ya, mungkin jodohnya semoga aja. Amin. Ngomong soal harddisk kan juga ada apa harddisk health lah ya, kesehatan harddisk bisa dicek juga kan. Bisa dicek. Nah ngomong soal harddisk, ada banyak yang bilang mending SSD. Ini nyindir salah satu lini bisnis saya ini. Apa ini? Ini bisnis apa ini? Nah gini, Windows 10 itu sebenarnya dia itu cukup berat ya sama harddisk itu. Kalau ini yang laptopnya pakai Windows 10, lemot, dicek di Task Manager, disknya 100% itu memang ya Windows 10 memang kayak gitu. Solusinya itu ada yang memang diotak-atik dari softwarenya, dari Windowsnya itu selesai. Tapi ada juga yang benar-benar akut harus ganti SSD. Jadi sebenarnya ganti SSD itu bukan promosi, bukan marketing, tapi kalau Windows 10 ya mau nggak mau. Memang udah saatnya sih sebenarnya. Iya sudah saatnya. Iya sih SSD. Bahkan aku tantang ya, cari laptop harga nggak usah mahal-mahal, 6 juta ke atas. Jarang ada yang tulisannya 1 TB HDD lagi. Oh iya udah nggak ada ya. Gak ada. Benar, aku juga pernah cari-cari gitu waktu beli laptop kemarin, alhamdulillah ya. Semua SSD. Ya SSD semua benar-benar. Cuma ya size-nya lah ya 512 GB kan, SSD kan kalahnya cuma itu kan size-nya. Cuma size-nya. Tapi Tapi kalau urusan performa kecepatan, itu ya, booting membantu banget lah istilahnya. Bahkan laptop yang kentang pun kalau tujuannya buat office, buat Word atau buat kuliahan, itu lebih baik cari yang sudah SSD. Oke. SSD ya. Alhamdulillah sudah SSD. Sur, kamu SSD dah Sur? SSD berapa? Wah, kurang gak sih? Nambah. Cek 1 tera, tambah 1 tera. Mahal masalah yang paling susah itu mahal SSD gak sih? Memang kan ada SSD, sekarang ada SSD SATA sama SSD NVMe. Nah itu. Kalau aku apa ya kemarin? SATA kalau gak salah. SSD SATA. Saya upgrade terus saya bikin konten. Nanti waktu upgrade-nya saya bikin konten pakai lagu anime, lumayan tuh. Ya waktu itu kan aku bikin konten juga itu. Karena lagu Suki itu viral itu. Aduh. Iya di TikTok, itu anime apa sih Lip? Itu gak anime. Oh bukan. Bukan. Benar kayak soundtrack. Soundtrack lagu biasa lah, MV. Oh kayak ini. Yoasobi itu juga soundtrack. MV biasa kan. Nah aku padahal gak kepikiran bikin konten pakai lagu ski itu. Malah sudah aku konsep pakai lagu lain. Tapi tiba-tiba lagu itu viral. Wah, dan
lumayan nih, upgrade SSD bikin jadi konten nih. Gas. Gas lah yo. Langsung syuting malam, kamera dipotret, dah langsung. Dan itu bener-bener, aduh responnya. Responnya kalau lihat di komen, lumayan itu. Lumayan apa? Banyak? Lumayan banyak. Oh, ya, oke. Banyak yang anu lah ya. Ya, terus waktu ganti fan juga, ganti kipas, itu juga aku bikin konten juga. Pokoknya kalau waktu servis laptop itu bisa dibikin konten, why not? Kan itu kan Instagram kan media sosial juga. Cuma kita berekspresi. Selama enggak ekspresinya enggak terlalu Over. enggak terlalu melanggar ya. Benar. Oke, wah. Ini ya, jadi Alif Nizar nih. Karena banyak yang bilang kayak annoying, aneh. Iya. Sorry to say Alif ya. Nggak Sorry to apa-apa, say it's aku okay. aku juga sih, ibu anime gitu, suka Iya. anime gitu. Cuma ya udahlah ya. Tapi dia bisa kayak punya talenta lain lah, sisi lain. Dia punya usaha PC, dia bisa kayak ngerakit PC, servis laptop juga bisa kan? Insya Allah bisa. Kalau Bisa. enggak terlalu berat seperti harus ganti IC. Kalau ganti IC itu aku sudah enggak berani. Karena Itu IC apa peralatannya ya? enggak ada. IC IC itu itu kayak apa? kayak chipnya yang kecil itu, chip buat Oh. ngatur itu. Kalau sudah kerusakannya di situ, aku langsung rujuk ke Langsung ke servisan lain. service Iya. center lah ya. Nah, istilahnya kalau orang sakit ke klinik, terus klinik nggak bisa, dirujuk ke rumah sakit. gitu lah ya. Oke. Iya. Oke. Kayaknya sudah berada di penghujung acara ya Liv ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Jadi Ekimania ya. Don't judge book by a cover. Bener gak sih? Ya, benar. Bener. Ya, Alif ini memang kayak kelihatan kalian itu kayak apa suka anime apa gimana. Tapi Alif adalah wibu. Warga Indonesia bibit unggul. Amin. Oke. Terima kasih Lip, oke. Ya. Terima kasih Lip ya sudah mau datang ke EKUPN Radio Ya, buat sama-sama. diajak podcast, bahas-bahas anime, bahas PC juga bahas kisah-kisahnya Alif ternyata waduh. Wow ya. Ternyata banyak apa? Ya drama-drama sampai drama hati. Drama hati yang ujung-ujungnya pelampiasan juga Pelampiasan untuk PC ke PC gambling itu. sampai jadi usaha loh ya kan. Sampai sekarang kan alhamdulillah masih jalan kan. Insya Allah masih jalan meskipun aku kurangi sedikit. Oh kenapa dikurangi? Ya mungkin untuk magang kayak Oh atau iya mungkin sih, ya. karena semester ini juga makin berat, mau nggak mau harus dibagi-bagi juga. Ya, kita semester 6 lebih ya bentar lagi lulus. Abot, Oke ya. tapi tetap lah harus enteng lah ya, harus santuy lah ya. Iya di manajemen jalannya. waktu lah ya. Oke. Oke. Kalau kata orang tua aku, kalau kata ibuku itu, Heeh. udah santai aja. Let it Pokoknya flow. berproses. Wena. Berproses, berprogres. wena. Iya. Oke, terima kasih Valib ya. Sekali Ya. lagi terima kasih banyak sudah datang ke EKUPN Radio. Terima kasih. Oke, sayonara, thank you Lip. Tose. Ya. sayonara ya Mas. Sayonara, arigatou gozaimashita. Ya Valib. Do itashimashite, domo arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di volume 3. Dadah. Halo Ekemania, thank you for watching. Eke Pods juga bisa kamu dengar di Spotify kita @akrab. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, serta follow Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hanya di EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.